Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Selamat sejahtera buat kita semua. Ya. Sebelum kita belajar hari ini, hendaknya kita berdoa. Semoga apa yang kita harapkan pada hari ini tercapai, gitu ya. Yang kita pelajari ini menjadi berkah, ya. Untuk itu karena Bapak harapkan kepada Catur Ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Silakan. Siaplah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ketua kelas. Ya, semoga dari apa yang kita harapkan melalui doa permintaan Yang Maha Kuasa, ya, itulah merupakan tujuan akhir, ya. Hendaknya nanti terkabulkan apa yang didoakan Anda semua. Siapa yang akan masuk hari ini? Jadi semua Adik? Di rumah berarti tidak ada yang absen, ya. Karena jumlah siswa 16, maka yang masuk 16, ya. Kemudian apakah Anda sudah siap belajar? siapa? Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini. Nah, ini sudah siapkah untuk pelajaran hari ini? Siap berarti, ya. Kabarnya juga baik. Perasaan? Semangat? Semangat, sehat, gitu ya. Dengan terapan tadi pagi sudah, ya. Dengan niat yang tulus untuk belajar, ya. Nah, jadi sebagai sebelum kita masuk pelajaran, ya, ada mungkin dalam kehidupan sehari-hari Anda pernah mendengar atau pernah memakannya atau mengkonsumsinya, atau malah sudah pernah mengolah beberapa sayuran seperti yang ada di tampilan ini adalah sayur apa saja yang berwarna ungu, oranye dan hijau. Nah, jadi tolong dijawab kira-kira contohnya sayuran apa, mungkin pernah malahan kita tidak sering kita makan, gitu ya. Saya bisa tahu sayur apa yang warna ungu? Apa? Terong. Oh. Kemudian berwarna oranye. Apalagi kira-kira yang oranye? Sering kita lihat atau yang malah sering kita beli yang warna oranye. Cuman loh. Kemudian sayuran berwarna hijau. Nah, sayuran warna hijau ini banyak, ya. Malah tiap hari kita konsumsi seperti bayam, kangkung, kemudian daun singkong dan lain-lain. Ini mengembalikan memori kita mungkin yang sebelumnya sering kita lakukan, tetapi kita jarang mengidentifikasi dari sayuran tersebut. Nah, kompetensi dasar pelajaran hari ini adalah 3.9 menerapkan pengolahan hasil sayuran, kemudian 4.9 memproduksi olahan sayuran dengan indikator mengklasifikasikan jenis sayuran untuk satuan produksi. Kemudian 3.2 menghitung jumlah kebutuhan sayuran untuk satuan produksi.
3.9.2, 4.9.1 melakukan pemilihan sayuran sesuai dengan permintaan untuk memastikan memenuhi persyaratan produksi. Lalu 4.9.2 merencanakan kebutuhan sayuran untuk satuan produksi, kemudian membuat produk olahan sayuran. Itu indikator 4.9.1. Kemudian adapun yang perlu kita ketahui tadi, kita mempelajari KD atau mengetahui KD sama indikatornya dengan maksud adalah untuk mengetahui tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah antaranya peserta didik mampu mengklasifikasi jenis sayuran, kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi hasil olahan sayur. Ketiga, peserta didik mampu merancang proses pengolahan hasil sayur-sayuran, di mana nanti tujuan pertemuan berikutnya adalah pembuatan tahu tomat, prakteknya dengan penuh tanggung jawab. Ya. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan bahwasanya Bapak tanyakan sama Anda semua bahwasanya sayuran itu terdiri dari yang sesuai dengan warnanya, ada warna ungu, warna oranye, kemudian warna hijau. Nah, di sini peserta didik mampu mengklasifikasi jenis sayuran. Nah, di sini Bapak lanjutkan mengenai untuk sebagai sebelum itu juga bagi motivasi, sebelum nanti ada video yang akan Bapak tampilkan. Pertama, yang utama yang ingin Bapak sampaikan adalah mengenai materi dasar mengenai sayuran. Awalnya sayuran itu adalah merupakan tanaman yang mengandung kadar air tinggi dengan mengandung kandungan nutrisi yang tinggi seperti vitamin, mineral gitu ya. Kemudian konsentrat yang tinggi atau juga mengandung kandungan gizi lainnya. Kemudian di materi yang ada di Bapak berikan fotokopian itu terlihat bahwasanya sayur-sayuran itu tadi dengan beberapa jenis. Yang Bapak tanya tadi adalah berdasarkan warna. Itu ada warna ungu, warna oranye dan warna hijau. Kemudian berdasarkan morfologinya juga bahwasanya tanaman sayuran itu terbagi atas beberapa jenis. Pertama, sayuran itu dikonsumsi berdasarkan daunnya, kemudian batangnya, apalagi buahnya, kemudian bunganya, lalu apa? Umbinya ya, sesuai dengan yang ada di fotokopi yang sudah Bapak bagikan di meja masing-masing ya. Kemudian karena di tampilan laptop Bapak tidak bisa diputar videonya, keterbatasan mungkin mengenai gangguan yang tidak terduga. Tadi sudah Bapak bagikan di grup masing-masing, grup kita, grup kelas. Silakan dilihat atau ditonton videonya sampai habis. Kepada Anda kami persilakan Bapak berikan waktu lebih kurang 5 menit untuk menonton video. Silakan. Banyak orang yang tidak tahu apakah sudah cukup membahas sayur atau belum. Padahal ada cara mudah untuk mengetahui kecukupan konsumsi sayur yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang seimbang memang sangat dibutuhkan bagi tubuh, terutama asupan sayuran yang sering dilewatkan oleh sebagian orang. Padahal tubuh membutuhkan beragam nutrisi yang dapat diperoleh dari sayuran. Ketika tidak cukup mengonsumsi sayur-sayuran, tubuh akan memperlihatkan gejala kekurangan nutrisi. Berikut kunci sehat telah merangkum 9 akibat tubuh kekurangan makan sayur.
1. Mudah memar. Apakah kamu termasuk orang yang mudah memar atau lebam karena tekanan yang tidak terlalu besar? Nah, jadi karena sudah nonton video yang Bapak bagikan di grup, sudah bisa melihat merupakan motivasi yang Anda belajar bahwasanya itulah video tentang dibilang tentang sayur-sayuran. Kemudian yang mungkin nanti dari video itu coba disimpulkan, ya, apa kira-kira yang bisa Anda peroleh atau yang dapat dari video tersebut. Silakan siapa yang menjawab? Video tersebut dapat disimpulkan sayur-sayuran mengandung kandungan gizi yang tinggi seperti vitamin, mineral, dan serat yang tinggi. Bahwasannya manfaat sayur-sayuran sangat baik bagi tubuh seperti mencegah beberapa hal seperti badan yang mudah lubang, rambut rontok, sembelit, dan memperbaiki pencernaan. Ya, jadi dari apa yang dijawab kawan-kawannya, ada yang ingin menambahkan? Ya, apalagi cukup itu yang mewakili. Jadi dari video itu, ya, dari video motivasi sebelum Bapak lanjutkan menjawab, menguatkan kepada kawan-kawannya, tolong mari sama-sama kita kasih upload sama hari kawan-kawan yang jadi Anda berada tidak menyimak, kita menonton video yang dari Androidnya masing-masing atau mewakili kelompok. Bahwasanya yang bisa disimpulkan dari video tersebut, dan video tersebut ditampilkan beberapa jenis sayuran, kemudian manfaatnya bagi tubuh. Nah, salah satu yang paling bermanfaat itu adalah pada vitamin C, ya, yaitu antioksidan. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang kadang-kadang mengabaikan pengamanan diri berkendaraan, sehingga setiap hari kita sering menghirup, ya, asap-asap ataupun racun-racun yang dikeluarkan dari kendaraan. Nah, asap-asap ini sangat tinggi mengandung yang namanya radikal bebas. Radikal bebas ini adalah senyawa-senyawa pemicu terjadinya penyakit, diantaranya adalah kanker. Tetapi dengan mengkonsumsi sayuran yang banyak mengandung vitamin C, mana yang vitamin C ini identik dengan antioksidan, dia akan mengikat radikal-radikal bebas tersebut sehingga tidak bisa berkembang biak dalam tubuh kita, hingga penyakit yang kita takutkan seperti penyakit kanker ini bisa dicegah. Artinya banyak mengkonsumsi sayur-sayuran berarti badan kita akan sehat. Di luar lagi nanti apa yang Anda sampaikan tadi. Baiklah, kita masuk ke selanjutnya mengenai, sebelum kita inti, ya, ada pertanyaan pemantik yang harus Anda jawab. Nah, pertanyaan pemantik ini juga sudah Bapak berikan di lembaran tadi, Bapak bagikan. Ada 4 pertanyaan pemantik. Apa saja produk hasil olahan sayur yang kamu ketahui? Kemudian apa saja karakteristik dari saus tomat? Ya. Lalu apa saja hasil olahan dari tomat? Bagaimana cara membuat saus tomat yang baik? Nah, untuk itu silakan, ya, Anda semua duduk pada tempat duduk yang sebelumnya sudah kita sepakati, menempati kawan-kawannya atau kelompoknya masing-masing. Bapak bersilakan. Nah, ini adalah KPD, ya. Kemudian nanti KPD Bapak bagikan sama dengan ini. Nah, ini ada gambar. Gambar ini adalah gambar
beberapa macam olahan sayuran. Nah, di gambar ini ada perintah. Jadi tolong dikerjakan nanti. Berarti ada 3 yang akan kalian jawab. Pertanyaan atau yang kalian diskusikan per kelompok. Jadi yang dikumpulkan nanti satu saja per kelompok. Ada beberapa macam. Nah, di sini pertanyaannya adalah tuliskan sebanyak mungkin karakteristik yang ditemukan pada gambar di atas. Jadi setiap olahan ini Ananda atau dari berbagai macam ini Ananda sebutkan apa saja yang terkandung atau bahan-bahannya. Dan selain itu nanti juga menjawab LKPD. Lalu ada pertanyaan pemancing yang sudah Bapak bagikan di meja masing-masing. Ya. Jadi jawabnya nanti bagi-bagi aja, jangan bekerja sendiri, karena nanti ini juga akan dinilai mengenai kekompakan, kerjasama, ya. Jangan jawab pertanyaan pemancing, diskusikan, ya. Mulai. Dibagi ya. Jawabnya. Misalnya ini kan, hotel, kemudian ini apa, jagung, gitu ya. Kemudian ada sawi, apa, bunga kol, gitu ya. Seperti itu maksudnya kalian pilih. Atau misalnya dari gambar ini bisa Anda lihat apakah itu kalau tulis berarti kan ada bahannya minyak goreng, wortel, sama kelinci, wortel, labu, jeruk kopok, jeruk kopok, iya, kopok. Kemudian dengan sumber atau melalui berbagai sumber, baik itu materi tadi, kemudian ada Android, ya, untuk pembelajarannya bisa Anda tentukan penanganan bahan baku, bahan tambahan, kemudian pembuatan desain proyek. Nah, yang mengerjakan LKPD ini juga Bapak sampaikan bahwasanya dasar meja ada karton. Kemudian bagian LKPD yang bagian belakang ada simbol desain proyek. Nah, ini dicurahkan pada karton ini, dituliskan nanti pada karton. Jadi selain di LKPD, silakan buat desain proyek ini pada karton, pada belakang LKPD. Mapping prosesnya atau desain proyeknya dibuat di karton.
Tinggal dari kemudian jangan lupa kesimpulan. Pada KPD itu ada bagian paling bawah, bagian paling akhir. KPD kesimpulan. Nah, kesimpulan apa kira-kira dari yang bisa kalian simpulkan dari membuat KPD tersebut? Ini yang membuat ini. Nah ini nih lengkapi jadi proses produksi saus tomat. Nah kalau dari jawaban mengenai cara pembuatan apa tadi itu apa kira-kira mau dimasukkan di sini? Entah ini misalnya pemanasnya minyak, kemudian apa lagi? Masukkan tomat. Kira-kira dari sini. Oke, jadi apa sih produk? Saus tomat. Ini maksudnya apa? Ya ini tinggal ini. Nanti ini kenapa pakai karton ini? Tujuannya adalah untuk memperoleh produk. Kita kan tujuan sekarang pelajari model itu gitu ya. Jadi ini, jadi ada produk ini nanti yang bisa kalian lihat untuk praktek ya pertemuan berikutnya. Kartu tampil kawan yang mengerjakan yang lain kartu juga dikerjakan. Nah itu yang kartu yang disediakan. Spidol boleh, kalau nggak ada spidol ya pena. Isinya ini kan, ini tahapan yang ini, tahapan-tahapan yang pada prosedur kerjanya. Bulat aja. Apa-apa kalau mau variasi apa-apa. Ya, gerak juga bisa. Kayak gini nanti, ini yang membuat desain proyek kan ini, membuat bahan-bahan ini. Jadi di sambil praktek, kita nggak perlu lagi nyari bahan mana berapa gitu kan. Bahan-bahan atau formula yang dibutuhkan untuk membuat tahu-tahu. Jadi ada bahannya, ada desain proyeknya, jadi tinggal mengerjakan. Siap, ya, dari kasusnya udah siap. Jadi Bapak harap. Nah kemudian KPD bagian belakang itu coba diperhatikan ya. Untuk karton itu ada kata-kata kesimpulan di sana. Coba lihat KPD. Ada kesimpulan. Nah kesimpulan itu kesimpulan dari KPD. Apa kira-kira kesimpulan yang bisa diambil? Ya, kalau dibuat sudah dibawa sampaikan. Nah, sekarang memperhatikan perwakilan dari kelompok untuk tampil ke depan menyampaikan diskusinya depan kelas. Coba kira-kira mewakili, silakan. Kelompok berapa? Nomor 4, silakan. Betul. Bawa KPD-nya, bawa gambarnya, bawa fotokopian itu, kemudian jawab pertama
Silakan, depan. Silakan yang kau mulai. Semua. Beri dulu aku sama kelompok 4. Ya, sama tampil. Bacakan hasil diskusi pelajaran kita hari ini melalui pertanyaan menjawab, pertanyaan pemantik, LKPD dan gambar tahapan berbagai macam olahan sayuran. Sekali lagi macam pertanyaan pemantik dulu, bacakan. Yang lain mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Ya. Di sini saya akan membacakan pertanyaan pemantik dan jawabannya. Apa saja produk hasil olahan sayur yang kamu ketahui? Saus tomat, salad sayur, jus sayur, keripik sayur, asinan sayur. Yang kedua, apa saja karakteristik dari saus tomat? Memiliki aroma tomat dan sedikit asam, warna merah tomat, teksturnya semi padat dan mudah dituang. Nomor 3, apa saja hasil olahan dari tomat? Hasil olahan dari tomat yaitu jus tomat dan saus tomat. Yang keempat, bagaimana cara membuat saus tomat yang baik? Yang pertama, panaskan minyak, tumis bawang bombay hingga harum, masukkan tomat, masak dengan api yang besar sambil diaduk hingga tomat layu. Kecilkan api, masak saus tomat di atas api yang kecil sampai Jenis sayuran. Sayuran daun, karakteristiknya memiliki kadar air tinggi sampai 95% hingga mudah rusak. Memiliki warna yang beragam, contohnya bayam, sawi, kangkung, dan lain-lain. Sayuran batang, umumnya batang masih muda. Warna sayuran muda, cerah bersih. Contohnya rebung, asparagus, seledri. Sayuran buah, karakteristiknya buah berwarna cerah, periksa kulit buah. Contoh brokoli, kentang, wortel, mentimun. Sayuran bunga, karakteristiknya tidak terkena hama, warnanya segar. Contohnya brokoli, bunga lawing. Sayuran umbi, karakteristiknya tumbuh dan berkembang dari umbi. Rasanya beragam. Contoh kentang, wortel, bawang, umbi jalar. Sayuran berwarna ungu, karakteristiknya berwarna ungu, memiliki pigmen antosianin. Contohnya ubi jalar ungu, ubis ungu, buncis ungu. Sayuran berwarna oranye, karakteristiknya memiliki warna oranye, memiliki kandungan karotenoid. Contohnya wortel, labu, jeruk, kepok. Sayuran berwarna hijau, karakteristiknya kandungan nutrisi tinggi dan serat yang tinggi. Contohnya bayam, brokoli, selada, dan kembang kol. Satu, karakteristik saus tomat. Tekstur yang bervariasi dari cair hingga kental, memiliki rasa manis. Jus sayur terbuat dari sayuran, kaya nutrisi, rendah kalori. Sayuran kering mengalami proses pengeringan, umur simpan yang panjang, ringan dan mudah disimpan. Bahan-bahan untuk pembuatan saus tomat. Yang pertama, tomat 300 gram, pepaya mekar 200 gram, gula 50 gram, garam secukupnya, merica 1 gram, bawang bombay 50 gram, cabai merah 20 gram, MSG secukupnya, tepung maizena 6 gram, air 100 ml, bawang putih 2 siung, dan jeruk nipis. Alat-alat yang digunakan: nampan,
panci atau kuali, pisau, timbangan, piring kecil, blender, pengaduk atau spatula, dan baskom. Contoh olahan sayuran: sayur kangkung berisi udang, cabai merah, bawang putih, penyedap rasa. Olahan sayur ini biasanya memiliki rasa gurih dan sedikit manis. Sayur sawi berisi jagung, wortel, bawang merah, penyedap rasa. Olahan sayuran ini biasanya memiliki rasa gurih, manis, dan sedikit pedas. Sayur capcay berisi wortel, brokoli, jagung, jamur tiram, bawang putih, bawang bombay. Olahan sayuran ini memiliki rasa cenderung gurih. Cah sayur berisi wortel, brokoli, telur putret atau jagung muda, bawang putih, bawang bombay, dan bawang merah. Dan kasih upload dulu nomor 4. Ini sama-sama sudah menandakan tadi presentasi dari kelompok 4. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan, silakan dari apa yang sampaikan dari jalur kelompok 4, silakan. Nah, silakan bertanya. Sebutkan antioksidan pada tubuh manusia. Untuk meningkatkan radikal bebas atau pencemaran knalpot kendaraan pada tubuh. Ya, jadi ada seperti yang disampaikan pertama tadi awal pertemuan, bahwasanya fungsi sayuran itu diantaranya ada kandungan nutrisinya yaitu antioksidan yang berguna dan bermanfaat untuk mengikat radikal bebas. Radikal bebas adalah racun disebabkan oleh karbon dioksida dari limbah asap kendaraan bermotor ataupun kendaraan yang lain. Dengan mengkonsumsi sayur-sayuran yang banyak antioksidannya, ya, radikal bebas ini, sinyal-sinyal racun ini bisa dikat sehingga dia tidak menyebabkan yang namanya penyakit. Untuk presentasi sudah selesai, silakan duduk ke tempat duduk semula. Terima kasih sudah mewakili kawan-kawannya untuk mempresentasikan hasil menjawab, ya, tugas KKPD pada hari ini. Kemudian, ya, dari LKPD tadi kan ada kesimpulan tuh, paling bawah, paling belakang. Lihat di LKPD. Paling bawah kan ada kesimpulan tuh. Nah, kesimpulan itu apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kesimpulan LKPD-nya? Ya ini, silakan. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengetahui jenis-jenis sayuran dan karakteristiknya. Kita juga dapat mengetahui beberapa produk olahan dari sayuran seperti saus tomat, jus sayur, dan sayuran kering. Dan kita juga mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan saus tomat. Oke, ini apresiasi sama kelompok 1 yang telah menyimpulkan dari hasil KPD. Jadi Bapak rasa ya, dari pertama tadi juga sudah Bapak sampaikan materi, kemudian sudah melakukan KPD, kemudian latihan-latihan, tanya pemantik, kemudian menjawab, menganalisa gambar, mengamati, kemudian menjawab pertanyaan. Seperti kita cukupkan pelajaran hari ini. Tapi sebelum itu kita simpulkan dulu, ya. Kita simpulkan bahwasanya yang kita peroleh pada hari ini pertama adalah
bahwasanya sayur-sayuran itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian sayur-sayuran itu merupakan tanaman yang mengandung kadar air yang tinggi sehingga perlu proses penanganan yang lebih cepat. Makanya kalau orang tua kita biasanya kalau beli sayur-sayuran atau malah Anda semua yang pernah mengalami gitu ya, setelah beli sayuran pasti mencari nanti yang namanya lemari pendingin. Tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk pengawetan, karena sayuran mengandung kadar air tinggi dia tidak tahan yang namanya cepat menguap air itu karena faktor panas sinar matahari ataupun faktor panas, makanya disimpan pada lemari pendingin. Kemudian ya, tadi kalau sudah Bapak bagikan post-test untuk menunjukkan sejauh mana Anda memahami dari pelajaran kita hari ini. Ya. Silakan dijawab ya. Dia memberi pertanyaan melalui post-test, silakan dijawab. Kemudian Bapak beri waktu lebih kurang 5 menit. Nah, Anda menjawab jawaban post-test yang sudah Bapak berikan. Silakan dibuat di bawah dari pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Silakan. Nah, waktunya sudah habis. Kumpulkan semua tapi di pertanyaan pembantu sama kasurnya ya, jangan dikumpulkan. Bapak ambil ya, kemudian nanti menilai. Bikinlah, jangan lupa nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, 2, 3. Ya, namanya nggak usah. Ini kan kerjakan per kelompok. Nama-nama kalian kan udah ada rumah bapak. Oke. Ya, oke. Nah. Nah. Kelompok 4. Oke. Yang ini. Ya, yang semua. Sebelum kita hari ini pelajaran hari ini ya, mari sama-sama kita beri aplaus buat kita semua. Terima kasih. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya mengenai praktek pembuatan saus tomat. Sesuai juga rencana proyek yang sudah Anda buat. Sebelum kita akhiri pelajarannya, hendaknya dibuat, siapkan dulu, kemudian pimpin doa. Biar apa yang sudah kita kerjakan hari ini merupakan menjadi berkah. Ya. Terima kasih. Silakan ketua doa.
Siap, Kak. Kuat. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.